Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang bertema keuangan publik. Perkenalkan, saya Cindy Andra Resta dengan NIM 024 dan ada teman saya Yunia Nur Azizah dengan NIM 025 dan ada juga Lala Elita dengan NIM 074. Yang terakhir ada Vidiana Nur Lestari dengan NIM 204. Baik, yang pertama yaitu pengertian keuangan publik. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, yang termasuk pemerintah yaitu seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan dinilai oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis tentang belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Yang kedua, mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara. Yang ketiga, mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dan adapun keuangan publik mempelajari bagaimana proses pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga, dan swasta. Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien ataupun optimal, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Dan selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan anggaran pembiayaan pembelanjaan negara dibuat oleh pemerintah dan diajukan kepada DPR RI dan disahkan oleh DPR RI, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan dipertanggungjawabkan oleh DPR RI. Kekuasaan atas manajemen keuangan publik, yaitu Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan manajemen keuangan publik sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Saya Yunia Nur Azizah, NIM 025, akan menjelaskan materi mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Di dalam penyusunan dan penetapan APBN dan APBD terdapat sebuah ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR atau DPRD, serta pemerintahan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, serta penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam menyusun anggaran. Sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran, perlu dilakukannya pengaturan secara jelas dari peran DPR atau DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan serta penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, meskipun anggaran dapat disusun baik, jika proses penetapannya terlambat, maka hal tersebut akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, di dalam undang-undang sudah diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran di DPR atau DPRD, termasuk juga pembagian tugas antara panitia atau komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara atau lembaga atau perangkat daerah di DPR atau DPRD. Untuk yang selanjutnya, yaitu membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra atau supranasional sebagai berikut. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan atau lembaga asing, yaitu dengan hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta,
dan badan pengelola masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah setelah mendapatkan persetujuan DPR atau DPRD. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang pelaksanaannya, dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian, negara, atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran, seperti alokasi anggaran untuk pusat dan kantor daerah kementerian negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara atau lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi atau kabupaten atau kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan keperusahaan atau badan yang menerima. Selanjutnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dibagi menjadi 3, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota selaku pengguna anggaran atau pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat atau hasilnya. Sedangkan pimpinan unit organisasi kementerian negara atau lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. Demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah APBD dari segi barang dan atau jasa yang disediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.